Hai Jis, kembali lagi nih di Jira Talks. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu KOL Skinfluencer. Siapa lagi kalau bukan Kak Fatima. Hai, aku Fatima. Nah, aku nggak sendirian. Kali ini aku juga bakalan main game sama Kak Fatima. Gamesnya itu adalah Q&A games. Jadi ditonton terus aja nanti kayak gimana. Nah, sebelum kita main games, aku mau nanya sih sama Kak Fatima. Kak Fatima lagi sibuk apa sih hari belakangan ini? Aku sih kuliah sama freelance aja paling Kak. Freelance-nya lebih spesifiknya tuh ke apa gitu? Maksudnya Endorsement, terus kayak ada bikin short movie bareng konten kreator, kayak gitu aja sih Kak. berarti lagi hektik banget nih ya akhir-akhir ini. Lumayan, apalagi lagi ada organisasi juga di samping itu. Iya. Oke. Kalau boleh tahu kuliah semester berapa nih Kak? Aku udah semester 7. Semester 7, berarti udah mau skripsian ya? Iya, lagi sempro. Lagi sempro. Wah, semangat nih buat Kak Fatima lagi mau sempro. Asik. Nah, kita langsung aja ke sesi main games nih ya Kak Fatima ya. Gamesnya gampang sih, cuman nanti Kak Fatima buka ada whiteboard gitu, terus Kak Fatima buka, nanti aku bacain kayak apa. Nah, ini udah disiapin nih sama tim Jira. Nanti Kak Fatima bisa buka dari yang awal nih, dari Di pertama. atas. Oke, aku buka sekarang ya. Iya. Oke. Gimana sih awal mula bisa menjadi seorang KOL influencer? Gimana tuh Kak? Boleh diceritain nggak sih? Spill dikit-dikit lah. Awal mula bisa jadi KOL skin influencer itu, aku juga sebenarnya nggak tahu ya kenapa bisa, karena bisa sebanyak itu followers saya juga agak nggak nyangka sih Kak. Kayak awalnya iseng-iseng doang bikin konten di TikTok, terus tiba-tiba rame dan ada yang endorse ke aku, rata-rata skincare, terus juga dan lain-lain. Itu kayak awal mulanya kayak gitu doang, dan aku ya udah jalanin aja. Aku terima. Malah yang dulunya awalnya masih free sampai kalau teman-teman aku bilang, "Kok free sih? Kasih dong red card," kata gitu. Ya udah, akhirnya aku kasih red card. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada yang endorse gitu-gitu Kak. Berarti awalnya nggak expect sama sekali bakalan jadi KOL skin influencer Iya. ya? Cuman buat seru-seruan doang, Iya. terus ternyata malah menghasilkan uang gitu ya? Makanya alhamdulillah banget sih. Kalau baru sadarnya tuh kalau misalkan harus ada red card tuh berarti udah jalan berapa bulan? Udah cukup lama sih Kak, kan aku iseng-isengnya itu sampai 6 bulan, 7 bulanan kalau nggak salah, kayak bikin konten-konten lucu-lucuan doang. Berarti gitu. masih free tuh selama itu? Masih free, ada yang minta endorse, terus nanya red card, terus aku bingung. Wah, red card harus ada red card ya, kayak gitu. Terus akhirnya pertama banget tuh 150.000 kalau nggak salah, atau 100.000 atau 100.000 gitu. Pokoknya red card pertama kayak gitu, terus kayak yang tahu, kan followers lo udah segini, kok red cardnya segitu gitu. Terus akhirnya dikasih tahu sama teman-teman yang emang influencer juga gitu. Udah akhirnya aku nentuin, ya dibantuin juga sama mereka, kayak ini harganya segini aja gitu. Jadi sebenarnya aku juga takut ngasih red card karena aduh ini kemahalan nggak sih, takutnya benefit yang mereka dapetin nggak sesuai sama yang harga yang aku kasih gitu. Itu sih. Oke, itu tadi jawabannya. Berarti next langsung ke question yang number 2. Oke, 2. Oke. Kenapa memilih main platform TikTok? Sebenarnya harusnya aku nanya dulu sih, awal terjunnya tuh di mana gitu? Pas baru mulai bikin konten-konten yang tadinya nggak ada expect buat jadi KOL skin influencer tuh awalnya bikinnya di mana? Awal banget kan kalau untuk sosial media aku aktifnya di Instagram ya Kak. Instagram. Cuma tiba-tiba TikTok rame. Awalnya malah nggak mau, kayak apa sih main TikTok gitu. Kayak gitu-gitu doang. Kayak alay gitu. Iya, terus nyoba sekali bikin iseng, ternyata rame, tiba-tiba rame. Loh, kok bisa rame? Ya udah, karena udah rame, mungkin ada orang yang tertarik gitu sama konten aku, ya aku bikin lagi. Baru dari situ aku tertarik sama TikTok. Kenapa lebih tertarik ke TikTok? Karena untuk audiensnya sendiri itu lebih banyak di TikTok gitu. Bahkan untuk followers aku di Instagram sama di TikTok tuh beda jauh. Gitu. Jadi lebih banyak di TikTok. Gitu. Berarti nyambung sama pertanyaan ini ya, kenapa milih TikTok? Karena memang audiensnya lebih besar di TikTok. Iya betul gitu.
Oke, berarti next ke question number 3. Benefit menjadi seorang KOL skin influencer. Nah, apa tuh Kak? Kalau benefit sih banyak banget ya. Banyak banget pasti. Banyak banget. Yang pertama, aku dapat produk yang mana mungkin ada orang-orang nih pengen banget punya produk yang kita dapetin. Ya, betul. Sedangkan mereka harus beli dan aku bisa dapat free. Terus juga aku seneng kalau misalkan ada barang yang aku promosiin, ada barang yang aku endorse, itu ada yang beli, ada yang apa kayak call to actionnya tuh seru aja gitu. Iya, kayak orang keracunan gitu sama produk, iya, sama yang produk yang aku promosiin gitu. Itu sih. Itu aja berarti. Selain itu misalkan kemana-mana gitu, entah dikenal kah sama orang? Kalau itu atau gimana? Kalau itu enggak sih Kak, aku malah malu sebenarnya. Iya, mungkin belum pede aja kali ya Kak. Oke, berarti langsung lanjut ke number 4, keempat. Oke. Oke. Pernah nggak mengalami burnout dengan kerjaan pas lagi jadi KOL skin influencer nih? Pernah. Kenapa tuh Kak? Karena aku belum ada manajemen juga, terus juga masih sendiri ngurusin apa-apanya. Kayak waktu itu lagi banyak banget yang endorse dan aku lupa jadwal. Bener-bener aku ngejadwalin, cuma kayak hektik gitu. Ada tiba-tiba ada urusan di kampus, ada urusan di magang kayak gitu. Terus tiba-tiba yang harusnya ini jadwalnya, tapi jadi kepending gara-gara kegiatan lain aku gitu. Karena time manajemennya juga belum nemu. Iya betul, kayak jadi hektik sendiri, bingung. Aduh harus gimana ya? Akhirnya nggak enak sama mereka. Kita yang mundurin waktunya kayak gitu sih Kak. Berarti burnout-nya sering kali karena time manajemennya belum bagus. Iya betul. Tapi untuk sekarang berarti udah lumayan keatur time. Iya, kalau untuk sekarang aku lebih ngebatasin untuk yang misalkan ada yang mau endorse di tanggal segini, udah nanti aku kasih jeda dulu karena takutnya tiba-tiba di hari itu aku ada apa, jadi jadi bisa dimundurin dan bisa buat kesepakatan sama mereka gitu sih. Jadi nggak burn out terus lah ya. Iya betul. Oke, langsung lanjut ke 5. Oke. Apa nih? Kesulitan menjadi seorang KOL skin influencer. Apa tuh Kak? Pasti banyak lah ya kesulitannya nih. Banyak banget, apalagi sendiri. Dan aku aku cuma modal satu handphone untuk kamera dan kualitasnya kayak gitu namanya kamera HP. Terus juga bikinnya tuh sebenarnya yang susah mikirin konsepnya. Kontennya mau apa gitu ya? Kontennya mau apa? Ada beberapa brand yang udah ngasih konsep ke kita. Ada beberapa brand yang udah ngasih konsep yang udah jelas dan udah sesuai gitu sama yang kita pengen gitu, yang kita bisa. Cuma ada juga yang beberapa brand nih kayak mereka pengennya yang kayak gini. The box gitu. Bener-bener harus ngikutin mereka banget. Sedangkan di akunya kayak yang aduh gimana ya, aku kan nggak yang kayak gini tipenya gitu. Terus juga audiensnya bukan audiensnya kakak gitu iya, kan? Terus ada juga yang minta kayak pakai gambar lain selain aku, itu kan kayak aduh nipu nggak sih kayak gitu jadinya. Kayak gitu sih paling untuk kesulitannya, kayak ngambil videonya gitu. Apalagi nggak ada videografer. Iya, jadi monoton gitu-gitu aja. Itu yang bikin aku, aduh takutnya orang bosen. Iya, itu jadi kesulitannya. Oke, lanjut ke 6. Oke. Pernah mendapat barang endorsan yang tidak cocok nggak Kak? Terutama di skincare lah, karena kan Kakak skin influencer nih. Kalau untuk barang yang tidak cocok, sempet itu skincare. Walaupun nggak bener-bener bikin breakout, tapi beberapa kali bikin jerawat di beberapa spot itu pernah gitu. Itu karena nggak cocok sama produknya atau alergi atau? Mungkin penyesuaian kali ya. Semua kan butuh penyesuaian ya. Sedangkan kayak aku terima aja gitu. Awalnya tuh terima aja. Jadi mau itu cocok nggak cocok, ya aku harus terima dong. Karena kan aku mempromosikan barang itu kan. Jadi mau nggak mau aku pakai. Jadi setelah aku coba beberapa hari, karena kan sebelum di take video juga harus aku coba kan beberapa hari. Jadi pas aku cobain, untungnya aku keluar jerawat itu setelah bikin video. Oke.
gitu. Jadi pas bikin video aman lah ya. Pas bikin video aman. Jadi mungkin itu penyesuaian ya, karena kan setiap skincare itu ada penyesuaiannya. Betul. Ada orang yang efeknya pas lagi menjelang pengen memperbaiki skin barrier-nya itu dia baru keluar nih efek-efek jerawat, beruntusan kayak gitu-gitu. Nanti mungkin setelahnya bisa mulus lagi kayak gitu. Penyesuaian berarti dari muka Kak Fatimah sendiri. Iya, betul. Oke, lanjut berarti Kak yang terakhir nih. Oke, terakhir. Terakhir apa nih ya? Duh, nempel mulu nih. Oke. Kalau bisa ngulang waktu, akan tetap pilih jadi KOL skinfluencer atau enggak? Kayaknya bakal tetap sih. Bakal tetap. Nggak mau jadi apa gitu. Karena kan kalau dari skinfluencer berarti kalau aku dari opini aku ya, berarti nyemplung secara nggak sengaja gitu ya. Iya. Ya kan? Karena buat iseng-iseng terus jadi terkenal lah istilahnya kayak gitu kan. Aku sih pengen kayak gini aja ya, karena dari sini juga rezeki aku. Iya betul. Gitu. Kayak yang ngebuka jalan rezeki aku ya kayak gini. Jadi ya udah. Dan aku suka. Suka. Iya. Oke. Nggak mau jadi apa? Kak Fatimah kuliahnya apa nih, ngambil apa? Aku psikologi. Psikolog, nggak mau jadi dokter psikolog gitu? Mungkin nanti kalau udah S2 kali aku bisa itu. Iya. Sampingan berarti ya? Iya. Skinfluencernya. Iya, betul. Ini gamesnya udah selesai nih Jirs. Terus juga tadi kita udah tahu nih banyak hal sama Kak Fatimah, kenapa dia bisa jadi KOL. Ini aku taruh aja kali ya, soalnya pegel megangin gitu. Iya, makanya tadi pengen gantian aja rasanya. Nggak apa-apa. Kita udah tahu gimana caranya Kak Fatimah tuh bisa jadi KOL influencer, karena awalnya itu iseng-iseng ya, bikin video terus di-upload, ternyata membuahkan hasil, dan sempat di fase Kak Fatimah nih nggak ngasih red card gitu ya, sampai sekarang udah ada red card. Iya, betul. Keren banget Kak Fatimah. Alhamdulillah. Shout out Kak Fatimah. Nah Jirs, tadi kita udah main games Q&A nih dari whiteboard yang udah disiapin sama tim Jera. Terus juga kita udah tahu nih kenapa bisa Kak Fatimah tuh bisa jadi KOL skinfluencer. Nah ini udah di penghujung acara nih ya, udah mau habis nih Kak. Udah habis kan. Nah nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi dengan artis-artis lainnya atau seleb-talk lainnya. Jadi buat kalian semua jangan lupa di subscribe dan di komen, di like juga. Sama kalau misalkan mau mampir ke TikTok ya Kak Fatimah. Juga boleh. Apa tuh TikTok? Fatimah ALTSS 18. Tuh boleh mampir. Jadi jangan lupa di subscribe dan di share dan di like komen. Terima kasih. See you in the Jera Talks lainnya.